dan kemudian berimplikasi kepada berbagai dimensi baik kesehatan, kemanusiaan, sosial, dan juga dari sisi nanti ekonomi. Untuk hari ini kami akan menyampaikan rekaman kita tentu sampai dengan akhir Maret, meskipun kita juga memiliki beberapa data sampai dengan bulan April. Mari kita mulai dengan status COVID-19 yang telah menyebar di lebih dari 200 negara. Dan saat ini Amerika Serikat merupakan negara yang paling tinggi dan menjadi center dari penyebarannya, mengambil alih dari negara-negara lain yang mulainya dari RRT, kemudian negara-negara di Asia seperti Korea Selatan, kemudian di Iran dan Italia, Spanyol, United Kingdom atau Inggris, dan sekarang adalah Amerika dengan total kasus terbesar dan juga bahkan mungkin akan dari sisi jumlah kematian. Oleh karena itu, kita juga akan melihat perkembangan di Indonesia. Semua negara berusaha untuk menanggulangi pandemi ini dari sisi total jumlah kasus yang meningkat, biasanya secara eksponensial pada minggu-minggu atau bulan pertama, dan berupaya untuk membuat menjadi lebih landai dari kurva penyebaran tersebut. Kalau kita lihat dari sisi pandemi COVID yang menyebar ke seluruh dunia ini, tentu menimbulkan implikasi sosial ekonomi yang sangat besar. Untuk Indonesia, kita lihat jumlah coronavirus di Indonesia sampai dengan kemarin 5.516 kasus baru per hari kemarin, dan masih berkonsentrasi mayoritas ada di DKI Jakarta. Ini yang menyebabkan kemudian DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta Banten kalau dilihat di sini adalah tempat terbesar dari penularan atau terjadinya kasus COVID positif. Dan untuk diketahui juga, Pulau Jawa adalah pulau yang memberikan kontribusi sangat besar dalam perekonomian Indonesia, lebih dari 57%. Ini nanti yang akan mempengaruhi cukup besar dari sisi prospek ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Di halaman selanjutnya kita lihat jumlah yang positif, jumlah yang dinyatakan sembuh, dan jumlah yang dinyatakan meninggal. Dan dalam hal ini berbagai tindakan yang dilakukan untuk mencegah penularan COVID ini. Penerbangan di 15 bandara dibatalkan, angka turis menurun dari 6.800 per hari, 270 miliar rupiah kehilangan pendapatan di sektor layanan udara, dengan sekitar 48 miliar kehilangan yang disumbangkan oleh penerbangan dari dan ke Tiongkok. Import Indonesia turun 3,7% pada kuartal 1. Untuk hotel dan restoran yang terkena secara sangat langsung dan pertama, 50% penurunan tingkat okupansinya minimal, di beberapa tempat bahkan bisa mencapai hampir 90% dari 6.000 hotel di Indonesia. Dan Menparekraf juga memperkirakan potensi kehilangan devisa yang merupakan salah satu penyumbang devisa yang signifikan di Indonesia. Di sisi lain, inflasi masih tetap terjaga di bawah 3%, dan jumlah pekerja yang dirumahkan dalam hal ini terutama dari bulan April terekam 11 adalah 1,24 juta dari pekerja di sektor formal. Di sektor informal mungkin dalam hal ini pencatatannya mungkin harus dilihat lagi, 265.000 pekerja informal. Dengan menyebarnya COVID ini, terutama sekarang di negara-negara yang relatif maju ekonominya, maka perekonomian dunia mengalami
dampak yang sangat negatif karena mereka menyumbangkan global economic share-nya sangat besar. Amerika, Eropa, Jepang, bahkan RRT. Oleh karena itu IMF sudah menyampaikan bahwa untuk tahun 2020 ini global growth akan kontraksi 3%. Dibandingkan dengan prediksi mereka yang bulan Januari lalu masih 3,3%, ini penurunan hanya dalam satu kuartal turun lebih dari 6% dari GDP dunia. World Bank dan ADB memberikan estimasi untuk perekonomian Indonesia tahun ini 2020 adalah sebesar 2,1 pada baseline-nya dan pada kondisi terburuknya bisa mencapai 3,5%. ADB 2,5% untuk tahun ini, Moody's memperkirakan 3,0 dan untuk IMF lebih dalam estimasi penurunan ekonomi di Indonesia yaitu 0,5% saja. Namun dari sisi IMF mereka menyampaikan bahwa kemungkinan rebound atau recovery yang akan sangat cepat pada tahun 2021 apabila dilakukan langkah-langkah yang tepat untuk bisa mencegah pemburukan ekonomi dan mengembalikan atau memulihkan perekonomian di masing-masing negara. Maka terlihat di sini hampir semua negara oleh IMF diperkirakan akan mengalami recovery V-shape pada tahun 2021. Ini tentu merupakan suatu prediksi yang cukup optimistik mengenai kemampuan semua ekonomi untuk kembali tumbuh pasca COVID-19. Dilihat dari aktivitas ekonomi di berbagai negara mengalami penurunan tajam yang dilihat dari PMI baik di sektor manufaktur, jasa, dan dari sisi setiap negara dalam hal ini menunjukkan adanya penurunan. Mungkin ada yang menurun tajam pada awal Maret, ada yang baru turun pada sekitar April. Seperti RRT sebetulnya turun tajam justru pada bulan Januari, Februari karena memang mereka terjangkit lebih dulu dan sekarang sudah mulai menunjukkan recovery. Jadi ini tergantung dari level atau timing dari penyebaran COVID dan kemudian berhubungan dengan kemampuan untuk memulihkan kembali kegiatan sosial ekonomi di negara-negara tersebut. Namun kalau dilihat dari kurva ini menggambarkan bahwa semua negara tanpa terkecuali akan terpengaruh dari sisi manufaktur dan jasanya. Dengan adanya penurunan yang sangat cepat dan sangat tajam, maka pengangguran meningkat di berbagai negara. Kalau kita lihat, di semua negara sudah menunjukkan double digit growth dari tingkat penganggurannya. Amerika Serikat di 10%, bahkan ada yang mengestimasi bisa mencapai di atas 15 hingga 20%. Ini adalah tingkat pengangguran terbesar kalau dibandingkan dalam sejarah dunia seperti yang comparable dengan yang terjadi pada saat depresi ekonomi. Oleh karena itu, kita juga melihat implikasi ini adalah suatu implikasi yang sangat luas dan dalam. Ini adalah suatu masalah perekonomian sosial yang sangat luas dan dalam. Ini yang harus menjadi perhatian kita di dalam merespon kebijakan-kebijakannya. Dengan aktivitas ekonomi yang menurun tajam dan adanya distance social maupun fisikal dan juga restraint atau mobilitas manusia sangat berkurang, maka harga-harga komoditas juga mengalami dampak yang menurun sangat tajam. Paling utama mungkin adalah minyak, karena pada saat demand-nya turun juga sempat terjadi ketegangan atau ketidaksinkronan antara Saudi dengan Rusia. Dan bahkan sesudah OPEC plus Rusia setuju untuk memangkas jumlah produksi, namun sudah muncul data-data bahwa permintaan akan jauh lebih turun sementara produksi sudah terlanjur cukup besar. Sehingga walaupun pengumuman OPEC disampaikan akan ada pemotongan produksi pada bulan Mei, Juni, Juli ke depan, namun harga tetap merosot untuk WTI bahkan
pada level 18 dolar, di bawah 20 dolar per barel. Dengan adanya gejolak ini, banyak investor dan para pelaku di dunia di sektor keuangan mengalami kepanikan, dan ini menyebabkan mereka kemudian melakukan penjualan semua surat-surat berharga dan alat investasi dan memegang treasury saja yang dianggap the only apa yang disebut surat berharga yang paling aman. Oleh karena itu yang terjadi adalah capital outflow, karena semuanya melepas surat-surat berharga dan alat investasi dari berbagai negara, terutama developing dan emerging country, dan ini yang kemudian menyebabkan mengapa lebih dari 100 negara sekarang meminta bantuan IMF, karena capital outflow langsung memukul balance of payment mereka. Capital outflow ditambah dengan drop ekspor mereka plus dari sisi pariwisata menyebabkan semua negara mengalami tekanan, cadangan devisanya merosot, sementara permintaan mungkin terhadap devisa masih akan cukup tinggi. Ini yang menyebabkan kenapa kemudian juga terjadi langkah-langkah extraordinary, di mana Federal Reserve menyediakan fasilitas FUPO kepada semua negara, 60 negara, di dalam rangka untuk bisa menginjeksi likuiditas dolar yang sekarang ini begitu sangat langka karena semua kembali ke Amerika. Meskipun di Amerika sendiri mereka juga melepas instrumen-instrumen investasi seperti saham dan corporate maupun municipal bond, dan mereka hanya mau holding treasury. Maka yang terlihat adalah treasury mengalami penurunan yield yang luar biasa sangat rendah karena demand-nya sangat tinggi, price-nya tinggi sekali. Sementara negara-negara semua dan alat investasi lainnya mengalami gejolak yang sangat tinggi. Nilai tukar tentu terimbas dalam situasi neraca pembayaran yang mengalami capital outflow dan devisa yang menurun karena ekspor maupun kegiatan pariwisata merosot, dan ini terjadi di semua negara tentu dengan tingkat yang berbeda-beda. Dengan pergerakan gejolak bursa dan sektor keuangan ini tentu juga mempengaruhi Republik Indonesia dari sisi ekonominya. Nilai tukar kita mengalami koreksi dan kemudian rebound kembali, namun ini adalah suatu tingkat volatilitas yang cukup tajam yang harus meningkatkan kewaspadaan kita semua. Dari sisi yield obligasi pemerintah seperti yang terjadi di hampir semua alat investasi di dunia juga mengalami kenaikan, bahkan kita sempat di atas 8% meskipun pada bulan April ini kembali menurun di bawah 8%. Untuk yield US dollar kita sempat melonjak di atas 4% dan sekarang sudah turun lagi di level 3,37. Namun volatilitas memang sangat tajam terjadi pada bulan Maret yang lalu. Dan ini masih kita harus pantau secara sangat hati-hati pada bulan April dan Mei ini. Dari sisi perkembangan gejolak di pasar uang, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Kalau kita lihat tadi net foreign buying kita negatif dari bulan Februari dan Maret untuk saham, dan untuk surat utang negara, ini menyebabkan dari mulai Januari hingga Maret 86 triliun dari surat berharga yang dilepas oleh foreign, yang kemudian menyebabkan harga jatuh atau dalam hal ini yieldnya meningkat. Pada awal 2020 sebetulnya kalau kita lihat ada alasan untuk optimis sebelum COVID muncul. Kalau kita lihat waktu itu ada suatu kenaikan dari Desember yang memberikan harapan. Makanya waktu itu kami menyampaikan bahwa kita punya landasan untuk optimis, namun tetap waspada. Kewaspadaan itu terutama karena ketidakpastian global dari terutama trade
war yang masih belum settle antara Amerika dengan RRT. Namun semua optimisme itu kemudian berubah sangat cepat dengan munculnya COVID-19. Yang sebetulnya waktu Januari sampai Februari untuk Indonesia yang belum ada terpapar, kita masih dalam posisi hanya melihat pengaruhnya di sektor pariwisata dan impor barang-barang dari RRT. Namun begitu masuk bulan Maret, begitu perkembangan meningkat sangat tajam, maka terlihat perubahan sangat-sangat besar di dalam semua indeks ekonomi yang merekam baik dari sisi konsumen, tendensi bisnis, dan retail, yang semuanya menunjukkan pemburukan dan trennya adalah menurun. Ini yang kita lihat dan penurunannya cenderung makin tajam terutama pada bulan akhir Februari dan Maret. Ini yang menjadi kewaspadaan kita meningkat. Dari nanti kegiatan yang kita rekam perpajakan mulai terlihat terutama pada angka-angka bulan Maret. Kinerja ekspor kita yang sebetulnya kalau kita lihat pada Januari, sepanjang 2019, kita melihat ekspor itu terus-menerus kontraktif. Makanya kita menyebutkan itu adalah masa yang sulit, namun pada bulan Januari yang lalu kontraksinya menjadi sangat kecil, bahkan Desember sempat positif 1% growth-nya. Dan ini yang menyebabkan kenapa outlook untuk 2020 waktu itu cukup optimis. Karena waktu itu juga Amerika dan RRT mulai ada sedikit kesepahaman untuk mulai melakukan perundingan dan pengurangan dari kenaikan tarif di antara kedua negara tersebut dari sisi perdagangannya. Namun kemudian begitu lepas Februari, di mana ekspor kita sempat melonjak 11%, maka Maret mulai menunjukkan lagi tren negatif. Jadi kita sempat optimis dari Desember, Januari, Februari, dan kemudian mulai terjadi pembelokan pada bulan Maret ini. Kalau dari sisi impor kita melihat konstan, namun kita juga lihat sebetulnya sempat mengalami adanya harapan. Kalau kita lihat negatif growth di tahun 2019, itu negatif growth-nya cukup dalam. Kadang-kadang bahkan double digit di 13%, 17%. Jadi waktu Januari negatif growth-nya mulai agak landai, kita menganggap bahwa sektor produksi yang mengimpor barang-barang antara dan barang modal sudah mulai menunjukkan tanda-tanda untuk positif. Dan Maret juga confirm import kita hanya negatif 0,7. Namun kalau dilihat dari tanda-tanda sampai dengan April menunjukkan mulai terjadi pembelokan lagi. Jadi sektor produksi yang kita rekam dari ekspor dan import menunjukkan bahwa perbaikan yang sempat terjadi pada bulan-bulan pertama tahun 2020 kemudian membelok menjadi menuju pemburukan. Neraca perdagangan bulan Maret yang dalam hal ini tercatat surplus itu masih menggambarkan baik dari sisi ekspor kita, terutama untuk migas yang masih negatif, dan untuk non-migas yang positif. Namun kalau dilihat tadi dari sisi growth-nya, sebetulnya kita belum sama sekali memiliki melepaskan kewaspadaan kita. Kehati-hatian justru akan semakin meningkat. Ini yang menjadi salah satu tone atau tema yang sangat akan kita terus-menerus perhatikan di dalam mengelola APBN kita mulai bulan Maret-April ini. Nah, mari kita lihat realisasi APBN sampai dengan 31 Maret. Banyak angka yang mungkin masih nanti akan kita lihat pada bulan April mungkin akan mengalami perubahan yang mulai menunjukkan dramatis karena banyak catatan yang kita lihat di sini terutama untuk penerimaan pajak PPN ini adalah rekaman sampai dengan akhir Februari yang kemudian dicatat pada bulan Maret. Jadi dalam hal ini belum menggambarkan keseluruhan cerita pada bulan Maret
kita, karena nanti baru akan terekam pada ALM bulan depan. Kalau kita lihat posisi sampai 31 Maret, pendapatan negara tumbuh 7,7%. Namun ini catatannya langsung saya sampaikan. Bukan berasal dari kegiatan ekonomi. Ini karena adanya pergeseran pembayaran dividen dari BUMN kita. Sehingga ini muncul dalam bentuk PNBP kita melonjak. Ini karena bank-bank BUMN kita melakukan RUPS lebih awal dan mereka kemudian membayarkan dividennya pada bulan Maret ini. Ini yang tercatat menyebabkan kelihatannya pendapatan negara melonjak. Dilihat lebih dalam, pendapatan pajak kita yang mencapai 279,9 triliun ya, atau 15% dari APBN. Ini kira-kira kalau tahun lalu 278,7 triliun. Jadi hampir sama. Jadi kalau dilihat dari gross, dari perpajakan tumbuhnya 0,4%, flat. Dilihat lebih dalam dari sisi pajak, maka ini pajak termasuk migas, kita mengumpulkan 241,6 triliun rupiah atau 14,7% dari target APBN awal. Dibandingkan dengan tahun lalu yang 247,7 triliun, terlihat sudah mulai menunjukkan tren negatif growth 2,5% untuk pajak. Bea dan cukai kita yang terkumpul 38,3 triliun dalam hal ini atau 17,2% dari target, ini masih menunjukkan growth tinggi 23,6. Namun sekali lagi catatannya sama seperti PNBP, ini disebabkan karena pembelian pita cukai yang melonjak akibat pabrik-pabrik industri hasil tembakau, rokok, membeli cukai lebih awal karena mereka mengantisipasi terjadinya pembatasan sosial. Jadi dalam hal ini, maka kita melihat angka di bulan Maret ini belum angka normal yang menunjukkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya karena adanya beberapa hal yang sifatnya tidak akan berulang, seperti pembelian cukai yang lebih awal dan juga adanya pembayaran dividen BUMN yang lebih awal. Namun demikian kita melihat berarti refleksi pendapatan negara pada bulan Maret yang tumbuh 7,7% terlihat cukup baik kalau dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 4,6. Meskipun basis supportingnya bukan merupakan basis ekonomi secara meluas. Dari sisi belanja negara terlihat hanya tumbuh 0,1%. Ini disebabkan ada beberapa hal. Dari belanja kementerian lembaga terjadi kenaikan yang cukup tajam, yaitu 11%. Namun kalau dibandingkan tahun lalu sebetulnya tidak banyak berbeda. Belanja tahun lalu pada bulan Maret tumbuh 24,8% untuk kementerian dan lembaga. Untuk belanja non-KL tumbuhnya hanya 2,2%. Artinya pada bulan Maret ini kita sudah membelanjakan 143 triliun untuk kementerian lembaga dan 134,9 triliun untuk non-kementerian lembaga. Dua-duanya tumbuh positif 11% dan 2,2%. Dengan demikian, belanja pemerintah pusat tumbuh 6,6%. Untuk belanja ke daerah, terjadi kontraksi dari belanja 174,5 triliun, ini lebih kecil dibandingkan tahun lalu
yang pada bulan Maret belanja mencapai 191,3 triliun atau terjadi kontraksi 8,8%. Nanti kami akan sampaikan beberapa faktor penyebabnya. Untuk transfer ke daerah kontraksi 7,7 dan dana desa kontraksi 28,6. Ada beberapa daerah yang memang belum menyelesaikan dari sisi APBD-nya kemarin, dan oleh karena itu dari sisi transfer ke daerah masih mengalami hambatan. Posisi Maret ini adalah keseimbangan primer negatif 2,6 triliun. Dibandingkan bulan Maret tahun lalu sebesar negatif 32,5 triliun, ini masih jauh lebih kecil. Namun ini tentu belum menunjukkan indikasi untuk keseluruhan tahun. Realisasi penerimaan kita terlihat di tahun 2020 ada di dalam tabel ini. Kalau kita lihat penerimaan pajak, seperti yang tadi kami sampaikan, ada beberapa yang perlu untuk kita lihat dan diwaspadai untuk bulan-bulan ke depan. Pertama, total penerimaan pajak kita negatif 2,5%. PPh migas turun sangat drastis karena kami sampaikan tadi, harga minyak merosot cukup tajam. Dan meskipun kursnya mengalami pelemahan yang mestinya terekam agak lebih baik, penurunan harga minyak jauh lebih tajam. Jadi kelihatan PPh migas mengalami kontraksi hingga 28,6%. Realisasi kita untuk penerimaan pajak 241,6 triliun atau 14,7% dari targetnya. Tadi saya ulang lagi, PPh migas kita hingga akhir Maret hanya 10,3 triliun bandingkan tahun lalu yang 14,5 triliun. Artinya mengalami penurunan yang sangat tajam di atas hampir 29%. Untuk untuk pajak non migas, ini yang mungkin merekam kegiatan ekonomi kita, ada hal-hal yang perlu untuk kita sampaikan. PPh non migas kita mengalami kontraksi 3%. 137,5 triliun sudah kita kumpulkan dibandingkan tahun lalu 141,8 triliun. Dan ini berarti menunjukkan adanya tekanan di kegiatan ekonomi, terutama kepada seluruh, nanti akan terlihat di dalam komponennya, baik ini untuk pajak perseorangan yang kita melakukan relaksasi untuk pembayarannya sampai April, dan juga untuk pajak korporasi yang melakukan adjustment atau penyesuaian pembayaran masanya. Ini menggambarkan bahwa kondisi tekanan di perusahaan mulai terefleksikan kepada berbagai penerimaan pajak kita. Ini kami belum memasukkan karena insentif pajak baru mulai dikeluarkan. Jadi kalau insentif pajak seperti yang terrefleksi nanti seperti pembebasan pajak untuk PPh pasal 21, untuk PPN, dan juga yang akan ditanggung pemerintah, dan PPh korporasi yang diberikan penurunan 30%, ini belum terrefleksikan pada bulan Maret ini. Di sisi lain, kalau kita lihat PPN yang mencapai 92 triliun kita kumpulkan pada bulan Maret ini lebih tinggi dari tahun lalu yang 89,8 triliun atau naik 2,5%. Ini persis yang saya sampaikan tadi, sampai dengan bulan Februari, sebetulnya kita melihat kegiatan ekonomi sudah mulai agak menggeliat. Terlihat dari catatan PPN kita, yang angka ini adalah menggambarkan angka pada kegiatan bulan Februari.
dan mereka kemudian bayarkan pada bulan Maret. Jadi kalau kita lihat angka tumbuh 2,5 adalah menggambarkan bulan Februari dibanding tahun lalu sebetulnya ada suatu tanda-tanda kenaikan. Coba kita bandingkan dengan tahun 2019 di mana PPN-nya bulan Februari atau yang dicatat di bulan Maret adalah kontraksi 9,1%. Jadi kalau dilihat dari ini sebetulnya ekonomi sampai dengan Februari sudah mulai menunjukkan ada tanda-tanda pemulihan atau akselerasi. Namun harapan ini nanti akan berubah pada bulan Maret ini yang nanti akan tercatat pada ALM bulan depan. Untuk PBB dalam hal ini ada kenaikan 38 tapi karena basisnya sangat kecil tidak banyak mempengaruhi keseluruhan postur penerimaan pajak kita. Dan pajak lain kita pajak lainnya juga dalam hal ini terjadi kenaikan. Namun sekali lagi basisnya sangat kecil sehingga mungkin tidak banyak mempengaruhi. Dari sisi kepabeanan dan cukai sudah diterima 38,3 triliun rupiah atau terjadi kenaikan cukup besar 23,6% dibandingkan tahun lalu yang dikumpulkan 31 triliun rupiah. Terlihat di sini kenaikan yang sangat tinggi ini adalah ada pada cukai. Cukai telah terkumpul 29,1 triliun. Ini adalah kenaikan 36,5%. Sekali lagi, ini penyebabnya karena pabrik rokok melakukan pembelian cukai lebih awal untuk antisipasi terjadinya pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan mulai terjadinya COVID, sehingga mereka membelinya pada bulan Maret ini. Dari sisi perdagangan internasional, bea masuk kita dan bea keluar menggambarkan kegiatan ekspor impor kita yang tadi sudah saya sampaikan cukup panjang. Terlihat bahwa bea masuk mengalami kontraksi 1,5% karena impor kita yang negatif growth, dan bea keluar mengalami kontraksi lebih dalam 32,6 atau hanya dikumpulkan 0,7 triliun atau 700 miliar karena adanya ekspor terutama barang tambang yang mengalami penurunan atau tidak terjadi. Jadi secara rinci saya sampaikan penerimaan pajak bulan Maret kita yang sebesar 88,69 triliun tumbuh 2,1% dibandingkan penerimaan bulan Maret sebesar 86,8. Pertumbuhan bulan Maret ini ditopang oleh PPh pasal 26 sebesar 62,9%, PPN dalam negeri tadi yang sebesar 8,35 dan PPh final sebesar 6,69. Sedangkan pertumbuhan PPh pasal 21 sebesar 3,80. Untuk PPh pasal 21 yaitu para karyawan perusahaan setelah tumbuh di bulan Februari sebesar 13,5%, penerimaan bulan Maret mengalami penurunan. Ini disebabkan perlambatan pembayaran angsuran massa yang hanya tumbuh 4,11%. Dan juga pembayaran pasal 21 atas jaminan hari tua pensiun yang mengalami pertumbuhan 10,12. Ini tertinggi di triwulan 1. Ini artinya ada penurunan jumlah tenaga kerja. Jadi artinya begitu mereka melakukan layoff, mereka kemudian membayarkan jaminan hari tua dan pensiunnya itu, dan kemudian dibayarkannya PPh pasal 21 untuk pembayaran tersebut. Jadi kalau ini tumbuh bukan berarti baik, tapi karena adanya para pekerja yang di layoff yang kemudian pembayaran pesangon dan JHT-nya itu
kemudian menghasilkan PPh pasal 21, CHT, IUP, dan pensiun tersebut. Karena ada wabah ini, DJP menyampaikan kepada seluruh WP terutama untuk orang pribadi relaksasi untuk pembayaran PPh-nya yang harusnya deadline-nya adalah akhir Maret, maka dilakukan relaksasi hingga sampai dengan 30 April 2020. Hal ini menggambarkan kemudian menghasilkan penerimaan dari PPh pasal 29 orang pribadi menurun di bulan Maret 2019 dibandingkan tahun lalu. Pada 2020 ini baru terkumpul 1,72 triliun. Tahun lalu adalah sebesar 5,21 triliun. Penurunan ini disebabkan karena tadi juga adanya pergeseran pelaporan yang diberikan relaksasi sampai dengan April ini. Kita berharap nanti sampai April akan terkompensasi dari penurunan penerimaan pasal 29 orang pribadi tersebut. Meskipun kita juga tetap berhati-hati untuk melihat dari compliance maupun kemampuan orang pribadi untuk membayar pajak. Untuk PPh badan, bulan Maret juga sudah mulai menunjukkan perlambatan. Bahkan dalam hal ini ada terlihat pertumbuhan negatif. Pembayaran pasal 25 PPh badan ini yang merupakan kontributor terbesar dari penerimaan pajak kita, tumbuhnya negatif 2,1%. Perlambatannya ini nanti akan kita lihat dan antisipasi mungkin akan makin berlanjut karena sejak bulan Maret April ini dengan berbagai insentif yang diberikan dan juga dengan perluasan pergerakan pembatasan gerak dan kegiatan ekonomi diperkirakan akan mulai tercermin di dalam penerimaan PPh badan kita pada bulan depan. PPN dalam negeri tadi saya sudah sampaikan yang tumbuh di bulan Maret 8,35 ini menunjukkan sampai dengan bulan Februari penyerahan dari PPN ini menggambarkan masih adanya kegiatan ekonomi yang cukup positif. Namun pada bulan berikutnya kita akan mengantisipasi terjadinya perlemahan dengan adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar yang menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha pasti akan mengalami perlambatan. Kita melihat bahwa langkah-langkah untuk penanganan kesehatan yang memang perlu dan harus dilakukan karena memang COVID merupakan masalah prioritas nasional yang kita semuanya harus ikut melakukan penanganan untuk mencegah penyebarannya, memang memberikan dampak kepada aktivitas ekonomi dan kemudian kepada penerimaan perpajakan kita. Sehingga kita mengantisipasi pada bulan-bulan mendatang, penerimaan pajak akan mencerminkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat yang melambat tersebut. Tadi saya sampaikan untuk breakdown-nya penerimaan jenis pajak kita, PPh pasal 21 yang masih tumbuh 4,94%, ini sangat kecil dibandingkan kenaikan PPh pasal 21 pada tahun lalu yang tumbuhnya double digit di 14,7. Dan untuk PPh pasal 21 pun tadi kami perlu untuk waspadai karena kalau ada kenaikan itu indikasinya adalah untuk mereka yang mengalami PHK. PPh 22 import sudah mengalami kontraksi dan ini kemudian menunjukkan adanya juga kegiatan import yang menurun. Ini konsisten dengan tadi bea masuk dan data mengenai import kita.
Untuk PPH-OP kita yang merosot sangat tajam 52,23%, itu akibat adanya pergeseran deadline penyerahan SPT orang pribadi sampai dengan akhir April ini. Kita berharap nanti masih bisa dikompensasi dan terekam pada penerimaan bulan April nanti. Tahun lalu PPH-OP ini tumbuh masih sangat sehat pasca tax amnesty, yaitu 20,58%. PPH badan kita juga mengalami tekanan yang sangat besar. Kalau tahun lalu masih tumbuh 14,6% pada bulan Maret, pada bulan Maret tahun ini sudah mengalami kontraksi sangat dalam, yaitu 13,56%. Ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan mulai menurunkan setoran reguler masa mereka. Jadi perusahaan-perusahaan setorannya menurun 2,1% dan setoran tahunannya tumbuh negatif 40%. Ini yang menyebabkan penerimaan PPH badan kita mengalami tekanan sangat besar. Untuk PPH 26, restitusi tahun 2019 yang sangat besar karena akibat adanya banding yang tidak mengalami pengulangan, sehingga PPH 26 kita untuk tahun ini tidak mengalami klaim dari restitusi seperti yang terjadi pada tahun 2019. Makanya terlihat pasal 26 sepertinya tumbuh sangat besar. Ini karena akibat tidak adanya restitusi yang berasal yang terjadi seperti tahun 2019. PPH final kita yang mencapai 28,49 triliun itu mengalami pertumbuhan 9,75%. Ini juga sekali lagi akibat tahun lalu yang kontraktif karena adanya restitusi. Dan ini tidak terulang pada triwulan 1 tahun 2020 ini, sehingga pertumbuhan PPH final sama seperti PPH 26 tidak mencerminkan sesuatu yang berhubungan dengan fundamental, tapi lebih karena ada kis yang tidak berulang. PPN dalam negeri yang ini merupakan kontributor terbesar juga di dalam pajak penerimaan kita sesudah bersama-sama dengan PPH badan menggambarkan penerimaan 51,63 triliun atau dia kontribusinya 21,37%. Yang paling besar di dalam keseluruhan penerimaan komposisi pajak kita dan tumbuh 10,2%. Namun tadi sudah saya sampaikan pertumbuhan ini adalah merekam kegiatan nilai tambah sampai dengan Februari. Namun kita akan lihat nanti pada bulan Maret di mana sebagian 2 minggu terakhir sudah mulai terjadinya penurunan aktivitas. Juga kenaikan pertumbuhan 10,27% dari PPN dalam negeri akibat adanya perlambatan restitusi sampai dengan triwulan 1 tahun 2020. Terakhir untuk PPN import sama seperti mencerminkan kegiatan import kita yang menurun mengalami kontraksi minus 8,7% atau terkumpul 37 triliun dan dia merupakan kontributor 15,3% dari total penerimaan pajak kita. Jadi kalau kita lihat beberapa yang menjadi catatan kita pada bulan Maret ini, kinerja PPH pasal 21 ya, kalau kita lihat ini kita lihat dalam 3 bulan Januari, Februari, Maret. Perlambatan terjadi pada bulan Maret. Next halaman. Jadi kalau kita lihat terlalu jauh ya. PPH pasal 21 tadinya the pick up Januari ke Februari, tapi kemudian bulan Maret langsung mengalami penurunan.
dan pertumbuhannya pun diakibatkan karena tadi setoran masa perlambatan adanya jaminan hari tua, IUP dan pensiun yang mengalami pertumbuhan 10,12%. Yang tadi adalah diasosiasikan dengan pemutusan hubungan kerja. Untuk OP, tadi PPh 22 import sudah saya sampaikan. Untuk orang pribadi, penurunan yang sampai dalam minus 63,53 ini akibat pergeseran dari waktu untuk penyerahan SPT orang pribadi. Jadi Januari Februari masih tumbuh positif, tapi Maret karena kita terjadinya COVID yang kemudian terjadi distancing dan work from home, kemudian kita memberikan relaksasi sehingga langsung drop penerimaan yang seharusnya kita terima pada bulan Maret. PPh badan mengalami tekanan berturut-turut dari mulai bahkan Januari, ini yang kita sudah sampaikan bahwa perusahaan-perusahaan mengalami tekanan penerimaan semenjak 2019 dan oleh karena itu mereka melakukan koreksi terhadap pembayaran masa mereka. Ini yang menjadi salah satu warning bagi kita untuk melihat kesehatan keuangan dari perusahaan-perusahaan. Tadi PPh 26 sudah saya sampaikan, dan untuk PPN dalam negeri juga sudah saya sampaikan. Namun kalau kita lihat tadi positifnya PPN dalam negeri, terlihat Desember positif double digit, itu rekaman bulan Desember, kemudian Januari 6,97 dan Februari 8,35. Jadi adanya suatu kenaikan, namun kemudian nanti akan kita lihat pada bulan Maret ini. Dan untuk PPN import, tadi saya sampaikan bahwa kontraksi dari import menjadi penyumbang dari pajak pertambahan nilai untuk barang-barang import kita. Kalau kita lihat per sektor penerimaan pajak, kita akan melihat mana yang mengalami tekanan. Sebetulnya masih meneruskan tren selama ini. Sektor pertambangan terus-menerus masih mengalami kontraksi. Sepanjang 2019 hingga 2020 masih belum ada perubahan cerita atau situasi di bidang pertambangan. Ini karena harga tambang menurun sejak tahun lalu, begitu ekonomi dunia mengalami pelemahan sangat dalam atau terlembah semenjak terjadinya krisis 2008-2009 dan sekarang terkena pukulan COVID. Jadi ini sektor pertambangan mungkin adalah sektor yang sudah cukup lama mengalami pukulan akibat pelemahan ekonomi global dan sekarang ditambah dengan pukulan COVID. Harga tambang turun, produksinya juga dalam hal ini akan mengalami dampak. Untuk sektor industri yang merupakan sektor terbesar, kontribusinya 27,5% di dalam penerimaan pajak kita, terlihat kita kumpulkan 64,06 triliun, tumbuh 6%. Ini mungkin menimbulkan sedikit optimisme. Namun saya memberikan catatan pertumbuhan 6% dari penerimaan pajak sektor industri disebabkan karena restitusi yang tidak mengalami pertumbuhan seperti tahun lalu. Jadi restitusi kita melambat. Tahun lalu waktu kita memberikan fasilitas terjadi akselerasi restitusi yang sangat tinggi. Jadi sudah mulai normalize. Kalau kita lihat PMI dari manufaktur mengalami penurunan tadi pada presentasi di awal, kita harus mewaspadai tren ini mungkin akan mengalami tekanan ke depan. Dari sisi sektor perdagangan, ini yang terpukul karena adanya langkah-langkah di bidang perlambatan ekonomi dan kemudian COVID. Tapi untuk perdagangan ini lebih untuk sampai bulan Maret karena perlambatan import dan masih adanya restitusi yang cukup tinggi. Kita mengumpulkan 52,7 triliun. Jasa keuangan yang selama ini selalu memberikan kontribusi positif double digit growth,
sampai bulan Maret masih positif growth, namun sudah sangat turun pertumbuhannya, hanya 2,7%. Ini karena setoran PPh badan yang kemudian dikoreksi akibat adanya selisih kurs. Untuk konstruksi dan real estate, 16 triliun yang kita kumpulkan atau 6,9% dari total pajak kita. Ini juga berasal karena peningkatannya yang kontraktif atau pertumbuhannya yang negatif 5,4 itu karena adanya restitusi. Namun kalau dilihat dari bruto penerimaannya sebetulnya masih cukup baik, yaitu tumbuh 6,3%. Tadi pertambangan sudah saya sampaikan, yang perlu kita waspadai dengan adanya COVID ini dan terlihat pada bulan Maret, terlihat sangat nyata, adalah sektor transportasi dan pergudangan. Tekanan dari penggunaan transportasi darat, laut, udara yang mulai terjadi pada bulan Maret langsung menurunkan apa yang disebut kontribusi pajak dari sektor transport dan pergudangan ini. Selama beberapa tahun terakhir saya selalu menyampaikan transport pergudangan selalu double digit growth, bahkan double digitnya bahkan di atas belasan persen. Karena dengan sektor digital dan yang lain-lain mereka merupakan sektor yang paling besar mendapatkan manfaat atau keuntungan dari perubahan munculnya sektor digital yang mengandalkan transportasi dan pergudangan. Namun bahkan pada bulan Maret ini kita merekam sektor ini sekarang stagnan, hanya tumbuh 0,9%. Dan kontribusinya 11,96 triliun atau 5,1%. Saya akan cepat untuk cukai. Tadi sudah saya sampaikan cukup detail. Bea masuk yang naik, namun kalau kita lihat justru terjadi kontraksi karena memang tadi kegiatan ekspor impor kita yang mengalami kontraksi. Ini terlihat pada PPN impor kita negatif growth, kemudian PPN bea masuk PPh pasal 22 import dan pajak dalam rangka import semuanya mengalami kontraksi. Hanya cukai yang mengalami kenaikan dengan setoran mencapai 27,7 triliun dan ini disebabkan karena tadi pergeseran pembelian cukai. Untuk cukai etil alkohol hanya sebesar 0,08 triliun dan MMEA adalah 1,3 triliun. Ini dari sisi pertumbuhan masih positif. Dan kita melihat mungkin untuk etil alkohol terutama dengan hand sanitizer dan lain-lain mungkin akan merupakan salah satu yang mengalami dampak dan terlihat di dalam kegiatan cukai yang akan dikumpulkan oleh teman-teman bea dan cukai. Meskipun dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ini adalah alat-alat kesehatan, bukan dalam MMEA yang merupakan minuman mengandung etil alkohol. Kalau kita lihat dari industri bea masuk, untuk bea masuk per kategori sektoralnya juga terlihat perdagangan besar mengalami negatif. Ini sama dengan tadi yang ada di pajak. Industri pengolahan hanya tipis tumbuh 1,9%, sementara dari sisi transport pergudangan masih mengalami positif yang cukup besar. Untuk sektor-sektor lain seperti listrik, gas, uap, air, karena terjadi perlambatan dari sisi konstruksi di sektor utility, maka impor barang-barang modal juga mengalami negatif growth. Pertambangan dan penggalian ceritanya masih sama dengan pajak dan sektor tersebut yang mengalami kontraksi 16,7%. Pertanian kehutanan mengalami positif 12,5%. Ini mungkin berhubungan terutama dengan barang-barang pertanian ekspor kita yang memang mengalami positif growth. Kinerja bea keluar dalam hal ini masih konsisten. Untuk pertambangan growth-nya negatif, industri pengolahan masih positif karena impor bahan baku yang cukup mengalami peningkatan signifikan. Ini terutama sesudah mengalami COVID, adanya jeda untuk mengimpor barang-barang
baku, bahan-bahan baku untuk industri pengolahan yang berasal dari RRT dan kemudian rebound. Dari sisi perdagangan dan eceran tumbuh juga double digit. Untuk sektor pertanian, kehutanan, kita lihat adanya peningkatan ekspor komoditas terutama untuk olahan kayu, terutama untuk tujuan India, Jepang, dan Tiongkok. Nah, saya mungkin langsung skip yang cukai hasil tembakau seperti saya sampaikan tadi, meskipun mengalami kenaikan yang cukup tinggi, namun kalau kita lihat produksi hasil tembakau dalam hal ini justru sedikit mengalami penurunan. Namun para pabrik rokok membeli cukainya lebih cepat karena mereka antisipasi terhadap pembatasan sosial. Nah, kalau kita lihat dengan munculnya virus corona yang kemudian mempengaruhi kegiatan sosial ekonomi, banyak sekali kemudian hal-hal yang dilakukan untuk mendorong atau memproteksi masyarakat dan ekonomi. Pemerintah meluncurkan stimulus ekonomi di dalam rangka untuk bisa membantu penanganan COVID-19 ini. Mulai dari perluasan bebas cukai untuk etil alkohol, jadi tadi kegiatan hand sanitizer meningkat, namun tidak terrefleksikan dari sisi penerimaan cukai etil alkohol kita, karena memang dilakukan pembebasan. Kita simplifikasi penyerahan dokumen FTA, relaksasi PPh impor, di dalam rangka untuk barang-barang yang akan diproduksi dalam tujuan ekspor. Kita juga memberikan layanan dan rekomendasi yang cepat dari BNPB sebagai satuan gugus tugas dalam rangka untuk bisa mempercepat lalu lintas barang-barang terutama yang dibutuhkan untuk penanganan COVID. Untuk berbagai percepatan layanan termasuk menggunakan layanan online. Relaksasi pelunasan cukai dan produk rokok diberikan sampai dengan 90 hari. Dan juga relaksasi penjualan lokal dari perusahaan-perusahaan yang berasal dari kawasan berikat dan KITE. Ini terutama karena APD segala macam juga banyak yang kemudian diproduksi di kawasan berikat dan kawasan yang tadinya adalah untuk tujuan ekspor tapi sekarang dibutuhkan untuk dalam negeri kita, sehingga banyak yang kemudian dilakukan relaksasi bahwa mereka boleh menjual produknya ke dalam negeri. Kita juga mempercepat logistik dengan sistem NLE. Dari sisi PNBP, saya akan sampaikan penerimaan SDA kita mengalami tekanan, tapi kalau kita lihat dari sisi penerimaan negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan mengalami kenaikan karena tadi dividen yang dipercepat. Jadi kalau kita lihat untuk tahun 2020 ini penerimaan sumber daya alam kita mungkin akan mengalami tekanan baik itu berasal dari migas maupun yang non migas karena harga migas maupun minerba seperti batu bara mengalami tekanan akibat perlemahan ekonomi global. Nah, dengan kondisi ekonomi tersebut yang kita melihat akan mengalami eskalasi tekanannya meningkat pada bulan April ini yang nanti akan terekam. Kita lihat realisasi dari APBN kita sebagai berikut. Dari sisi belanja maksud saya. Tadi dari sisi penerimaan, sekarang kita pindah ke belanja. Dari sisi realisasi belanja pemerintah yang tumbuh 11%, pertama adalah belanja pegawai mengalami kenaikan 8%. Ini akibat pada awal tahun ini terjadi pembayaran tunjangan kinerja untuk beberapa kementerian lembaga. Namun di sisi lain belanja barang mengalami kontraksi 6,6%. Kita telah membelanjakan untuk pegawai 48,6 triliun, belanja barang 35,2 triliun, belanja modal 12 triliun, dan belanja bansos 47,2 triliun. Ini kenaikan hampir 27,6% dari belanja sosial.
Belanja modal meskipun 12 triliun itu naik 32% dari tahun lalu. Ini akibat tahun ini memang direncanakan tadinya belanja modal yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya 189,3. Jadi dari sisi basisnya memang sudah meningkat. Namun dengan adanya COVID dan kemudian adanya prioritas belanja yang lebih ditujukan kepada kesehatan, bansos, dan pemulihan ekonomi, diperkirakan belanja modal akan mengalami perlambatan karena banyak nanti akan dilakukan pemotongan atau bahkan melakukan apa yang disebut multi years dari kontrak yang tadinya single years. Untuk belanja non-KL, pembayaran bunga kita mencapai 73,8 triliun atau 25% dari alokasi anggaran kita tahun ini, tumbuh 4,6. Sementara untuk subsidi, karena harga minyak menurun, maka akan mengalami penurunan untuk pembayaran subsidi baik listrik maupun minyak kita. Penyerapan belanja pada 10 KL terbesar sampai 31 Maret ini mungkin ceritanya nanti akan berubah karena memang dilakukan perubahan yang sangat drastis pada APBN 2020 dengan adanya prioritas Presiden yang menginstruksikan untuk adanya perubahan realokasi dan refocusing belanja. Maka beberapa pos belanja termasuk di Kementerian PUPR yang merupakan kementerian terbesar di dalam perolehan anggarannya akan menggunakan anggarannya untuk pembangunan rumah sakit atau belanja-belanja yang sifatnya adalah padat karya untuk membantu masyarakat yang sekarang ini banyak mengalami tekanan ekonomi. Kita juga untuk Kemenhan, Polri, Kemenku, Kemendikbud untuk bidang pelayanan masih akan terus dilakukan peningkatan karena justru terjadi mobilisasi yang cukup besar bagi kementerian-kementerian tersebut di dalam melayani masyarakat dalam situasi COVID ini. Dan tentu saja bidang kesehatan dan bantuan sosial ini adalah merupakan prioritas yang nanti akan terlihat akselerasinya pada bulan April Mei ini, di mana bansos-bansos seperti PKH, bantuan dari sisi non-tunai atau kartu sembako yang ditingkatkan, juga dari sisi kartu prakerja. Kita akan melihat bulan April nanti belanja-belanja ini mungkin akan terakselerasi. Juga belanja di bidang kesehatan akan mulai muncul, terutama untuk pengadaan alat-alat kesehatan dan pembayaran dari berbagai insentif di bidang medis. Mungkin saya nggak usah terlalu banyak. Untuk belanja pegawai tadi saya sampaikan ada kenaikan, terutama adanya kenaikan alamiah, ada kenaikan gaji pokok dari tahun 2019 ke 2020, dan adanya tunjangan profesi guru dan tenaga pendidik non-PNS di Kementerian Agama, serta tunjangan profesi guru untuk guru TK, guru pendidikan dasar, dan guru pendidikan menengah di Kemendikbud. Ini yang menyebabkan kenaikan dari belanja pegawai sampai dengan 31 Maret. Kenaikan realisasi belanja pegawai terjadi pada beberapa kementerian lembaga juga, di mana pagunya cukup besar, seperti Keuangan, Agama, dan Kementerian Pertahanan. Nah, kalau kita lihat belanja barang tadi, saya sampaikan, untuk belanja barang, tahun 2020 ini kita akan lakukan realokasi dan pengontrolan, terutama untuk belanja barang yang sifatnya perjalanan. Seperti terlihat di sini, untuk perjalanan tahun lalu realisir 6,5 triliun dari pagu anggaran 45,4 triliun. Tahun ini anggarannya 43,7 triliun, realisir 4,9 hingga Maret, dan ini akan terus kita kunci atau kita slow down karena memang pada saat ini seluruh ASN terutama tidak melakukan perjalanan. Kita juga melihat untuk belanja jasa-jasa untuk pemeliharaan dan lain-lain,
kita mungkin akan lihat dari sisi jasa seperti listrik yang mengalami penurunan penggunaannya di semua perkantoran pemerintah. Jadi nanti kita akan lihat untuk belanja barang ini kita masih akan terus melakukan pengendalian yang cukup ketat seiring dengan adanya prioritas untuk penanganan COVID, dan memang banyak sekali yang disebut work from home memberikan implikasi yang cukup besar terhadap belanja barang tersebut. Belanja modal seperti saya sampaikan tadi mungkin akan ada perubahan dari sisi fokusnya, meskipun untuk beberapa belanja modal infrastruktur akan tetap dijaga untuk tidak mengalami mangkrak, tapi dilakukan agak perlambatan eksekusinya sehingga bisa menimbulkan space fiskal bagi APBN secara keseluruhan untuk penanganan COVID. Realisasi belanja modal tumbuh 32,1 dibandingkan tahun lalu karena jumlahnya memang meningkat. Beberapa proyek belanja modalnya cukup besar di PUPR seperti pembangunan bendungan, Kementerian Perhubungan, jalur kereta api, dan realisasi dari peralatan dan mesin alutsista di TNI Polri. Ini semuanya yang menjadi driver dari belanja modal kita yang tahun ini memang dianggarkan lebih besar dibandingkan tahun lalu. Bansos kita yang dalam hal ini sudah mengalami peningkatan, namun akselerasi baru nanti akan mulai terlihat di bulan April ini. Kalau kita lihat, realisasi bansos tumbuh 27,6%, terutama untuk pembayaran PBI untuk jaminan kesehatan nasional. Ini karena kenaikan tarif yang dibayarkan oleh APBN sampai dengan bulan Mei. Kita juga meningkatkan bantuan sembako dari sisi manfaatnya, dan sekarang nanti akan ditambahkan jumlah penerimanya. Kalau untuk bantuan non-tunai akan mengalami peningkatan juga karena dilakukan per bulan mulai bulan April ini, yang nanti akan terlihat di dalam belanja bansos kita pada bulan April. Sekarang kita lihat transfer ke daerah yang tadi mengalami penurunan 7,7%. Yang paling penting dari transfer ke daerah ini adalah instruksi ke daerah untuk melakukan refocusing dari belanja mereka. 25% dari dana transfer umum untuk infra dan dana bagi hasil cukai sekarang sudah diinstruksikan bisa dilakukan untuk penanganan pandemik COVID. Kita juga telah melakukan relaksasi untuk biaya operasi kesehatan yang bisa digunakan untuk mendukung COVID-19. Dan kita juga menginstruksikan dan menggunakan DAK fisik kesehatan untuk dilakukan untuk dipakai menangani COVID-19. Jadi untuk daerah-daerah ini kami melakukan perubahan semua instrumen agar daerah lebih siap menangani COVID. Dan juga kita meminta daerah untuk melakukan penghentian proses pengadaan DAK fisik yang di luar bidang pendidikan dan kesehatan. Ini agar DAK fisiknya kemudian bisa dikurangkan dan kemudian direalokasikan bagi kegiatan penanganan COVID. Jadi kalau kita lihat banyak dana bagi hasil kita tahun 2020, ada yang menyampaikan bahwa dana bagi hasil minta disampaikan dan dibayar lebih banyak. Next, kalau kita lihat dalam hal ini, nanti kita akan melakukan berdasarkan mekanisme meskipun kita mengakselerasi. Beberapa daerah memang mengalami penurunan PAD dan oleh karena itu membutuhkan dana bagi hasil lebih cepat untuk dibayarkan. Namun itu terjadi di semua daerah dan kita akan melakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui percepatan. Namun daerah-daerah sendiri masih harus melakukan realokasi karena ada beberapa daerah yang memang belanja barangnya sangat tinggi, belanja pegawainya sangat tinggi, dan sebetulnya itu bisa dilakukan adjustment di dalam rangka untuk penanganan COVID, sehingga tidak perlu harus menunggu DBH yang sebetulnya nilainya dari keseluruhan dana transfer dalam hal ini tidak sebesar dari belanja mereka yang berasal dari DAU maupun yang berasal dari PAD-nya mereka sendiri. Ini yang kita akan terus coba lakukan. Untuk dana desa,
kita melakukan akselerasi dan juga sekarang diberikan instruksi agar dana desa bisa diubah menjadi bansos, terutama untuk masyarakat yang paling mengalami kerawanan akibat adanya COVID atau antisipasi datangnya para pemudik dalam hal ini untuk tidak membebani masyarakat desa tersebut. Terakhir untuk pembiayaan, karena antisipasi tahun 2020 ini kita akan mengalami defisit yang lebih besar, maka kita akan melihat bahwa dari sisi pembiayaan akan mengalami peningkatan dan tekanan yang cukup besar. Ini terutama dalam situasi di mana pasar bonds atau obligasi baik di dalam negeri maupun luar negeri semuanya mengalami keguncangan akibat COVID ini. Sampai dengan Maret, kita telah merealisasi penerbitan SBN itu sebesar 83,9 triliun atau 21,6, dan pinjaman justru mengalami kontraksi 7,4 triliun rupiah. Dari sisi pembiayaan, kita juga masih realisasi sampai dengan 31 Maret adalah minus 3,0 triliun rupiah. Namun dari hari ini kita nanti akan melihat dalam beberapa bulan ke depan mungkin postur dari pembiayaan akan mengalami perubahan seiring dengan tadi penerimaan negara yang mengalami tekanan dan belanja negara yang mengalami akselerasi terutama untuk membantu bidang kesehatan dan sosial serta untuk mendorong atau membantu sektor perekonomian kita. Mungkin saya tidak akan berpanjang, stimulus yang selama ini sudah kami sampaikan kepada seluruh dunia usaha maupun masyarakat, itu semuanya sifatnya broad base. Jadi APBN mengcover kebutuhan kesehatan, APBN mengcover bidang sosial, dan APBN mengcover bidang ekonomi, yang semuanya mengalami dampak seperti domino efek. Kesehatan memukul sosial, sosial memukul ekonomi, dan nanti ekonomi juga pasti akan mempengaruhi dari sektor keuangan, terutama dari lembaga-lembaga keuangan bank maupun bukan bank. Jadi kita mencoba untuk melancarkan stimulus atau kebijakan untuk bisa mengurangi dampak shock yang sangat besar ini. Baik untuk masyarakat, tentu tidak bisa seluruh shocknya akan diabsorb oleh APBN, namun APBN berusaha untuk bisa mendukung ketahanan sosial masyarakat. Juga dari sisi ekonomi, shock dari COVID pasti akan mempengaruhi dunia usaha. APBN mencoba untuk memberikan dukungan agar shock itu tidak merusak atau dalam hal itu menyebabkan kebangkrutan yang sifatnya masif. Dalam hal ini kita berharap dunia usaha masih bisa cukup resilient menghadapi shock ini dengan dibantu oleh stimulus atau kebijakan-kebijakan fiskal yang ikut membantu mengurangi dampak shock yang sangat besar. Beberapa stimulus seperti saya sampaikan, dari sisi stimulus satu yang dulu fokusnya hanya dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dari jaminan kesehatan nasional, kita juga meningkatkan kartu sembako dan memberikan insentif untuk dunia pariwisata, yang mungkin sebentar lagi juga akan dibutuhkan lagi di dalam rangka untuk merevive atau menghidupkan kembali sektor pariwisata yang memang mengalami sekarang akan memperluas kepada 11 kelompok usaha yang di luar manufaktur juga untuk mendapatkan fasilitas PPh pasal 21, yaitu penghasilan sampai dengan maksimum 200 juta ditanggung pemerintah PPh-nya, kemudian pembebasan PPh 22 impor, pengurangan PPh 25 30% kepada nanti ini 19 sektor, sekarang akan dinaikkan kepada seluruh sektor ekonomi lebih dari 100 kelompok kategori bisnis atau industri, dan termasuk dalam hal ini industri pariwisata, perhotelan, kehutanan, makanan, perdagangan, hingga sektor jasa lainnya. PPN juga akan dilakukan percepatan, dan untuk yang non-fiskal seperti tadi saya sampaikan, berbagai fasilitas untuk keluar masuknya barang secara lebih mudah.
Stimulus lanjutan akan terus kita lakukan, tentu seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi masyarakat dan sosial kita. Termasuk dari sisi kesehatan, kita akan terus melakukan monitoring eksekusi dari berbagai intervensi di bidang kesehatan yang membutuhkan dukungan anggaran. Ini lebih banyak dibutuhkan koordinasi antara gugus tugas, Kementerian Kesehatan, dan seluruh pemerintah daerah. Kami akan terus mendukung langkah-langkah yang dilakukan agar penanganan dari mulai pengadaan rapid test, reagen, sampai kepada APD, ventilator, dan berbagai hal untuk bisa mendapatkan dukungan APBN secara proper. Kemudian dari sisi social safety net, dengan masyarakat yang dalam hal ini mengalami tekanan sosial, termasuk ancaman PHK, dan sektor informal yang mengalami tekanan sangat besar dengan adanya social distancing dan work from home, maka kita memberikan perluasan safety net yang luar biasa sangat besar, termasuk pemberian insentif bagi pelanggan listrik 400 VA dan 900 VA untuk ditanggung pemerintah 100% dan 50%. Ini lebih dari 31 juta rumah tangga akan mengalami mendapatkan manfaat dari ini. Kartu prakerja dinaikkan 2 kali lipat sehingga bisa menampung 5,6 juta pegawai atau pekerja baik di informal sektor maupun formal sektor yang bisa mendapatkan dukungan pemerintah. Kemudian dukungan industri kita lakukan melalui tadi perluasan insentif pajak mulai dari pasal 21 PPN dan pajak korporasi, serta stimulus kepada kredit usaha kecil dan menengah termasuk KUR dan UMI. Dan kita masih terus akan melakukan finalisasi dari dukungan sektor usaha yang sekarang sedang dibahas antar kementerian lembaga maupun dengan BI dan OJK. Dari sisi anggaran APBN, Perpres 54/2020 sudah diterbitkan oleh Bapak Presiden yang berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan realokasi, refocusing, penghematan, dan penggunaan sisa anggaran yang direalokasi dan dihemat itu untuk prioritas COVID-19. Jadi dalam hal ini belanja barang seperti perjalanan dinas, biaya rapat semuanya dipotong, belanja modal untuk proyek-proyek dapat ditunda atau dilakukan dari single year menjadi multi year sehingga belanja modal tahun ini mungkin menurun tanpa menyebabkan proyeknya mengalami penghentian yang kemudian bisa berakibat mangkrak. Kemudian melakukan berbagai refocusing seperti pengadaan barang-barang yang dibutuhkan di bidang kesehatan, sanitizer, masker, APD, dan berbagai alat-alat medik lainnya, memberikan bantuan kepada masyarakat, menambah pendapatan take home pay bagi aparatur, terutama pada insentif pada tenaga kesehatan. Tapi dalam hal ini untuk aparatur negara akan dilakukan penghentian untuk kenaikan take home pay tanpa seizin dari Kementerian Keuangan karena kita memang sedang mengendalikan belanja pegawai untuk fokus pada bidang COVID ini. Dan berbagai belanja-belanja yang kemudian dibutuhkan untuk melakukan belajar dari rumah, pembelajaran online, kemudian work from home, itu semuanya yang akan lebih difokuskan. Sehingga fungsi pemerintah masih bisa jalan, namun biaya untuk mendanai kegiatan pemerintah akan menurun cukup tajam. TKDD juga seperti saya sampaikan tadi akan dilakukan refocusing dan realokasi. Kita sudah memberikan surat edaran join dengan Menteri Dalam Negeri, di mana untuk pegawai di daerah yang tukinya melebihi dari pusat untuk dilakukan adjustment, anggarannya dipakai untuk daerah menangani COVID, belanja barang dan jasa di daerah diminta untuk dipotong 50%, dan kemudian difokuskan lebih kepada penanganan COVID, dan belanja modal juga diminta untuk diturunkan 50% hanya untuk yang sangat urgent. Ini semuanya di dalam rangka supaya APBD benar-benar memfokuskan dalam penanganan COVID, baik itu untuk bidang kesehatan, membantu masyarakat secara sosial dalam bentuk bansos maupun membantu dunia usaha. Ini semuanya dilakukan secara bersama-sama dan gotong royong. Kita harapkan dengan hal ini
maka shock yang terjadi karena COVID-19 bisa diminimalkan dan daya tahan baik masyarakat maupun dunia usaha bisa ditingkatkan sehingga kita bisa melewati masa sulit ini secara baik dan memiliki daya tahan yang lebih tinggi. Demikian mungkin untuk yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman wartawan. Saya akan membuka untuk pertanyaan. Silakan dipandu oleh Bu Puspa. Ya, terima kasih Ibu Menteri Keuangan.